Shalom NDC People, senang sekali ya bisa ketemu lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang fundamental banget. Kristus sebagai hikmat Allah. Ini menarik loh karena seringkali apa yang dunia cari itu beda banget sama ini. Sumber kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat 22-24 plus ada renungan inspirasi juga. Nah, tujuan kita bareng-bareng nih mau coba ngerti. Kenapa sih pesan salib Kristus ini kok bisa dianggap aneh ya? Bahkan mungkin nggak masuk akal gitu buat sebagian orang. Tapi buat kita yang percaya, justru jadi kekuatan dan hikmat sejati. Dan pastinya apa artinya ini buat hidup Anda sehari-hari. Oke deh, yuk kita gali bareng. Langsung aja kita lihat ayat kuncinya ya, 1 Korintus 1:22-24. Paulus nulisnya gini, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Di suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Iya, ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Langsung kerasa ya, ada dua kebutuhan yang beda banget nih. Betul sekali. Dan penting buat kita pahami konteks hikmat yang dicari orang Yunani di Korintus waktu itu. Bayangin aja masyarakat yang sangat menjunjung tinggi logika, filsafat, argumen rasional buat segalanya. Ada paham kayak stoiksisme yang ngajarin ketahanan diri lewat nalar gitu kan, buat hadapi penderitaan. Jadi Mesias yang menderita itu ya kelihatan lemah buat mereka. Nggak sesuai ekspektasi ya? Iya. Atau epikureanisme yang cari bahagia lewat kesenangan yang bijak. Pengorbanan di salib, itu nggak logis banget. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana cara pikir yang katakanlah sistematis dan logis ini malah jadi semacam penghalang gitu buat mereka nerima Injil. Padahal Injilnya Paulus kan simple tapi kuat ya. Dan Paulus kayaknya nggak ragu ya buat nantang cara pandang itu. Malah dia bilang Allah sengaja bikin hikmat dunia jadi kebodohan. Ini selalu bikin saya mikir, kok bisa gitu ya? Dunia dengan semua filsafat canggihnya, ternyata nggak bisa nemu Allah pakai caranya sendiri. Lalu, nah ini bagian yang menurut saya keren banget. Allah malah pilih sesuatu yang dianggap bodoh sama dunia ya, pemberitaan Kristus di salib itu sebagai cara buat nyelamatin orang percaya. Ini kan kayak membalikan semua logika umum. Iya, betul. Kalau kita coba bedah lagi nih, kenapa sih pandangan mereka bisa gitu? Buat orang Yahudi, salib itu kan batu sandungan. Ekspektasi mereka itu Mesias yang datang sebagai raja perkasa, pembebas politik, penuh tanda mujizat. Kuasa gitu ya. Kuasa, betul. Sosok yang mati terhina di kayu salib, itu mengecewakan banget. Bahkan bisa dianggap kutukan, bukan kemenangan. Jauh banget ya dari harapan. Jauh. Nah, sementara buat orang Yunani, ini murni kebodohan. Secara filsafat, gimana coba? Kematian satu orang di provinsi jajahan Romawi bisa jadi solusi kosmis atau sumber hikmat tertinggi. Gak rasional lah menurut ukuran mereka. Tapi justru disitulah paradoksnya. Bagi mereka yang dipanggil, yang hatinya dibukakan Tuhan entah Yahudi atau Yunani, peristiwa salib itu jadi bukti puncak kekuatan dan hikmat Allah yang sejati. Ini kan benar-benar nantang cara kita mikir soal kuasa dan bijaksana ya. Iya. Ternyata cara kerja Allah itu seringkali melampaui, bahkan menjungkir balikan logika dan ekspektasi manusiawi kita gitu. Wah, ini pembahasannya langsung kena banget ya buat kita semua yang dengerin. Pernah nggak sih Anda merasa kita terjebak di pola pikir yang mirip, mungkin tanpa sadar kita jadi kayak orang Yunani yang selalu nuntut penjelasan logis buat semua aspek iman. Sampai hal-hal yang sifatnya misteri iman itu jadi susah diterima atau dianggap nggak relevan lah di zaman sekarang. Betul, betul. Atau sebaliknya, mungkin kita kayak orang Yahudi yang gampang frustrasi kalau nggak lihat tanda atau jawaban doa yang spektakuler. Seolah iman kita butuh bukti terus dari luar. Gimana menurut Anda? Ini nyambung nggak sama pengalaman pribadi? Sangat mungkin kita bergumul dengan dua sisi itu ya. Dan renungan inspirasi yang jadi sumber kita itu ngarahnya ke satu hal penting, kerendahan hati. Panggilannya itu untuk secara sadar kita izinkan Kristus, dia kan perwujudan hikmat Allah itu, buat benar-benar menguasai hati dan pikiran kita. Menguasai ya? Iya, bukan berarti kita berhenti mikir kritis, bukan itu. Tapi lebih ke pilihan sadar untuk nggak membiarkan hikmat dunia yang sering kedengaran meyakinkan banget, populer, atau masuk akal, itu mendikte nilai sama keputusan kita.
Termasuk juga ya, melepaskan diri dari ketergantungan pada tanda-tanda dari luar buat validasi iman kita. Jadi pilihan prioritas ya setiap hari. Betul. Jadi, ini soal pilihan prioritas kita tiap hari. Kita lebih condong kemana? Ke hikmat versi dunia yang selalu berubah? Atau hikmat salib yang abadi meskipun mungkin kelihatan sederhana atau kalah? Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan secara pribadi minggu ini. Coba deh, Anda pikirin satu area spesifik dalam hidup Anda. Mungkin di kerjaan, hubungan, cara kelola uang, atau bahkan cara respons kesulitan. Gimana caranya Anda bisa secara aktif, secara sadar, milih buat menerapkan perspektif hikmat salib Kristus di area itu? Hikmat yang mungkin ngajarin pengampunan bukan balas dendam, rendah hati bukan ambisi pribadi, memberi bukan numpuk harta, percaya walau belum lihat. Yang kelihatan nggak logis itu ya? Iya, gimana menerapkan hikmat yang mungkin tampak nggak logis atau lemah di mata dunia ini, ketimbang otomatis ikut arus hikmat dunia yang mungkin rasanya lebih gampang atau populer. Mungkin bisa jadi langkah kecil, tapi dampaknya besar loh. Sampai bagi NDC Peoples yang belum bergabung di Core, silakan download aplikasi NDC. Terima kasih sudah menyimak, jumpa di lain kesempatan.